Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu ya. Kehidupan kita tidak semuanya mudah dan indah. Begitulah gambaran kehidupan orang-orang di perkampungan kumuh ini. Mari kita terokai cerita hari ini. Sebuah perkampungan kumuh di Filipina. Kampung ini tidak lazim dan terkesan luar biasa karena ia dibangun di atas tanah perkuburan dan di atas bangunan kuburan itu sendiri. Berada di kawasan utara, tempat pemakaman umum terbesar di Filipina ini bukan hanya saja tempat pemakaman, akan tetapi mempunyai dua fungsi, pemakaman sekaligus pemukiman. Manila, ibu kota Filipina yang mempunyai 1000 cerita. Negara yang dipimpin oleh Presiden Rodrigo Duterte ini memang eksotis, mulai dari kulinernya sampai karakter penduduknya. Di Manila North Cemetery, orang mati dan orang hidup tinggal berdampingan secara rukun. Ribuan orang yang terpaksa menetap di wilayah ini sebagian kecil dari sekitar 12 juta orang miskin yang ada di Filipina, negara yang total penduduknya sekitar 100.300,3 juta orang pada tahun 2016. Kawasan ini berada di Santa Cruz atau sekitar 1 jam perjalanan dari Bandara Internasional Ninoy Aquino dengan kendaraan bermotor. Pemakaman seluas 54 hektar ini dibuka oleh pemerintah Filipina sejak tahun 1904. Diperkirakan ada sekitar 10.000 orang yang tinggal di Manila North Cemetery ini. Mereka menghuni rumah bertembok yang tertentu saja secara ilegal. Di tempat ini, pemandangan tidur di atas kuburan itu sudah hal yang sangat biasa. Bahkan mereka bermain, menjemur pakaian pun di atas kuburan. Rumah-rumah sederhana yang mereka bangun berdasarkan dengan kubur, jadi tidaklah heran kalau di teras rumah mereka terlihat hamparan kubur yang luas. Jika biasanya pemakaman terkesan sepi dan angker, tidak dengan Manila North Cemetery. Suasananya mirip kampung biasa. Ada anak kecil berlarian, pemuda duduk-duduk, sampai ibu-ibu yang saling berbincang sambil menjemur pakaian mereka. Keren kan? Jadi kesan kubur yang seram telah hilang daripada tempat ini. Tempat ini begitu ramai, rasanya para hantu dan demit sudah berimigrasi ke tempat lain. Soalnya di kampung ini super rame, siap ada warung juga loh di sana. Walaupun tempat ini ramai dengan orang, kawasan ini bukanlah tempat yang aman dan bersih. Tempat ini rawan kejahatan, tempat narkoba, bahkan tempat esek-esekan. Untuk urusan air bersih, mereka dapatkan dari sumur-sumur terdekat ataupun menampung air hujan. Karena tidak mungkin mereka menggali sumur di kawasan perkuburan. Lalu, apakah pekerjaan penduduk di sana? Sebagian besar penduduk di sana itu bekerja membersihkan perkuburan orang-orang kaya yang ada di sana. Mereka dibayar untuk menjaga kubur agar tetap bersih. Nah, ada satu fakta yang unik nih. Kubur di sana itu bukan seperti kuburan yang ada di perkampungan Indonesia. Karena kuburan di sana itu dibuat bertingkat-tingkat dan bersusun seperti lemari loker. Dan kuburan tersebut disewa selama 5 tahun. Jadi selepas 5 tahun, kalau tidak dibayar sewanya, maka mayat ataupun abu mereka akan dikeluarkan dari kuburannya. Dan akan dimasukkan mayat yang baru. Nah, mati juga perlu uang ya kan? Money is king. Dikarenakan tingkat kejahatan di sana itu sangat tinggi, pihak berkuasa setempat sering tuh buat razia untuk keamanan. Jadi setiap malam anak-anak dilarang keluar, karena waktu malam biasanya banyak razia.
Penduduk di sini lebih takut sama aparat dibandingkan dengan hantu. Untuk urusan pendidikan, perkampungan ini kan ilegal, jadi mereka tidak mempunyai apa-apa dokumen. Disebabkan itulah anak-anak mereka tidak pernah sekolah. Tingkatan kehidupan yang keras juga membuat bocah-bocah ini telah pun terdedah dengan kriminal di usia dini. Walaupun begitu, penduduk di sini tetap bahagia menjalani kehidupan mereka. Mereka tetap bersyukur dengan apa yang mereka punya. Senyum ceria dan tawa mewarnai kehidupan mereka. Jadi kita haruslah selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Sentiasalah berdoa, bersyukur dan menghormati orang tua kita untuk hidup yang lebih bahagia. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur kalian. Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, patuhi norma baru. Buat baik dibalas baik, buat jahat jangan dilakukan. Jumpa lagi di lain waktu, di lain cerita. Terima kasih.